Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ruang Bago Channel, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Paur Jepara. Di Ruang Bago ini adalah ruang untuk diskusi interaktif dan ruang untuk penyebarluasan informasi, khususnya terkait dengan isu-isu perikanan budidaya yang aktual tentunya. Dan pada edisi yang perdana ini, kami akan coba mengangkat isu yang saat ini sedang sentral, yaitu berkaitan dengan isu stunting. Dan pada kesempatan ini saya menghadirkan dua orang narasumber yang saya rasa sangat kompeten di bidangnya. Mungkin akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Farid Ma'ruf, MSc. Beliau adalah menjadi seorang birokrat. Beliau menjadi salah satu direktur di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing di Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga seorang akademisi, dan saat ini beliau juga sebagai Dewan Penasehat di Ikatan Alumni Undip dan sebagai konsultan di Lembaga Kajian Nawacita di bidang food estate, kemudian di bidang stunting dan civil industry. Juga sebagai Dewan Pembina di Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tentunya beliau ini sangat berpengalaman karena saya lihat backgroundnya ini beliau dari food science semua Pak ya, rata-rata dari food science itu. Sarjana dari Universitas Diponegoro dan IPB, kemudian beliau mengambil Magister Science-nya di USA, studinya di food science juga, kemudian doktoralnya juga di Inggris, mengambil food science dan human nutrition. Saya rasa ini sangat tentu sangat kompeten dan sangat pas untuk membahas isu yang terkait dengan stunting pada kesempatan hari ini. Di sebelahnya ada Pak Supito. Saya rasa beliau ini seorang aquakulturis, jadi sudah cukup lama berkecimpung, mungkin hampir 30 tahun ya di di bidang perikanan budidaya khususnya. Udah kemana-mana. Beliau sebelum di sini juga sempat menjadi kepala balai di Balai Perikanan Budidaya Air Paur Takalar, Sulawesi Selatan, dan saat ini beliau sebagai kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Paur Jepara. Sahabat Ruang Bago sekalian, tentunya akan menarik. Mungkin sebelum kami mengeksplor lebih jauh dari dua pakar ini, saya akan coba untuk sedikit memaparkan data itu Pak, bahwa memang di Presiden Jokowi itu di 2045 itu mengusung visi Indonesia Emas ya, di 2045. Juga di tahun 2030 kita tahu bahwa Indonesia ini kalau kita lihat data ini ternyata berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia, ternyata prevalensi kualitas stunting di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 21,6% pada tahun 2022, dan ini tentu menjadi bahan perhatian kita. Di satu sisi kita punya target untuk Indonesia Emas di 2045, tapi di sisi lain ternyata juga stunting cukup tinggi gitu. Mungkin terlebih dahulu saya akan mengeksplor lebih jauh terhadap Pak Dr. Farid, kira-kira dengan fenomena ini sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian kan masyarakat awam ini juga masih belum tahu apa itu stunting Pak, karena kebanyakan terutama di daerah-daerah yang daerah pesisir, kemudian di daerah pegunungan yang notabene juga secara SDM yang masih kurang, beliau juga mereka sangat awam terkait dengan stunting. Kemudian yang kedua, apa sih sebenarnya pengaruhnya stunting ini terhadap target-target tadi itu, bahwa kita ada bonus demografi di tahun 2030. Mungkin kita ingin perspektif dari Pak Dr. Farid terkait hal ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Dr. Farid? Oke, terima kasih podcaster kita. Memang sekarang ini dari isu-isu yang lagi gencarnya memang stunting dan
bagaimana kita bisa menurunkan nilai stunting yang karena memang menjadikan suatu tujuan pemerintah. Jadi stunting itu adalah suatu angka yang menggambarkan suatu kondisi kesehatan ataupun pertumbuhan dari anak yang kurang dari standar yang sudah ditentukan oleh WHO. Jadi dikatakan bahwa kita rata-rata nasional 21,6 dan di tingkat WHO itu sudah standarnya adalah 20. Artinya bahwa kita masih di atas dari apa yang ditentukan oleh WHO. Jadi hal ini disebabkan terutamanya karena pemahaman mengenai kesehatan itu sendiri dan makna daripada makanan itu sendiri dari ibu-ibu yang hamil, ibu yang sedang menumbuhkan babynya, anaknya, dan juga untuk ibunya sendiri. Ini pemahamannya masih kurang sekali. Yang kedua, akses untuk makanan sehat itu juga sangat mempengaruhi. Nah, stunting ini selalu dikaitkan dengan kondisi perkembangan awal. Berkatakan 1000 hari perkembangan awal dari baik pertumbuhan secara fisik maupun pertumbuhan secara mental. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita ada di atas 20 ini stunting kita, kemudian kita mempunyai suatu prospek bahwa kita akan dengan tahun emas tahun 2045, sepertinya ini harus dikoreksi betul-betul karena memang awal mulanya generasi itu diawali dari nilai stunting itu. Jadi kalau kita lebih ekstrem lagi, kita akan lost generation. Nah, kalau generation apa artinya? Kita punya mengerikan. Kita akan punya sumber daya alam yang sangat berlimpah, tapi kita tidak punya suatu generasi yang bisa nangani secara kompetitif. Nah, ini yang akan kita tawarkan. Itu secara umum. Tapi secara khusus kita harus tahu bahwa di dalam mempraktekkan atau mengimplikasikan kesehatan, kita tuh harus memberikan suatu makanan kepada anak ataupun ibu hamil itu betul-betul makanan yang sehat. Artinya sehat bukan hanya sekedar dia laboratoris sehat, tapi harus secara nutrisionalnya itu sehat. Atau boleh dikatakan kalau istilah sainsnya adalah dia harus punya digestible amino acid score-nya tinggi. Jadi berapa asam amino yang diserap oleh tubuh untuk supaya dia membangun sel dan pertumbuhan maupun menggantikan sel yang rusak. Nah, ini yang harus dipahamkan pada itu. Nah, kembali lagi, kalau ini terjadi pada hasil perikanan, itu memang berarti kalau suatu daerah perikanan itu stuntingnya tinggi, itu artinya bahwa mereka tidak pernah melihat ikan sebagai sumber nutrisi, tapi dia melihat ikan sebagai lauk. Nah, ini yang bedanya. Kalau dia melihat ikan sebagai nutrisi, maka dia harus tahu bahwa ikan itu dalam suhu kamar dalam waktu 7 jam dia boleh dikatakan sampah. Artinya tidak ada nutrisinya sama sekali. Ya, karena apa? Karena ikan itu mempunyai nutrisi, boleh dikatakan dia ada di bawahnya telur. Katakan skornya amino acidnya ada 100, kalau ikan itu 80. Nah, susu di bawahnya ikan. Nah, ini yang. Tapi kalau ikan itu dibiarkan dalam suhu kamar dalam waktu yang relatif singkat, katakan 7 jam, dia bisa turun sampai 40-30. Bahkan kalau diolah, salah olah, di mana koagulasi sudah mengalami pada protein, maka asam amino itu sudah nggak bisa diserap dalam tubuh, apalagi diserap. Akibatnya kita hanya sebagai lauk, sebagai side dish, kalau bahasa Inggrisnya side dish. Jadi kita bisa makan banyak karena ikannya asin. Nah, itu yang harus kita mohon. Makanya kita ingin sekali pemahaman ini kepada ibu-ibu dan kepada masyarakat bahwa kesehatan itu nomor 1 dan kesehatan ikan itu yang diutamakan sebelum kita mengkonsumsi ikan.
Jadi kita harus perhatikan bahwa ikan itu ada fungsinya waktu dan temperatur. Makin cepat dia makin dingin, makin bagus untuk kita konsumsi. Itu kita kira-kira gitu. Oke, artinya berarti kan nilai nutrisinya, terus tadi indikator yang menarik itu terkait dengan asam amino itu ya, apa namanya? Betul. Iya betul. Karena di sini terus terang agak sedikit kontraproduktif, mungkin ada kesalahan apa namanya pandangan juga sih sebenarnya. Ada data BPS ini tahun 2022 yang menyatakan bahwa pola makan harapan Indonesia itu sebenarnya sudah cukup baik gitu. Tapi kan ukurannya kalau PPH itu lebih ke kalorinya gitu. Artinya mungkin kan dari sisi nutrisinya mungkin belum begitu di ini ya, mungkin mereka lebih mengukur pada varian apa namanya kecukupan kalorinya saja yang mereka ukur mungkin. Saya rasa ini menarik mungkin tadi yang disampaikan Pak Farid bahwa kualitas kemudian nutrisi yang harus memang perlu didorong, yang perlu dipahami masyarakat. Tadi saya menyambung apa namanya Pak Farid, memang menarik tadi itu karena di daerah pesisir ini justru kalau saya lihat, coba ditampilkan lagi data ini, kalau kita lihat ini kan sentral perikanan justru itu. Nah, perikanan itu ini di Jawa Tengah ini, di Jawa Tengah yang di tanda merah itu kan yang stuntingnya tinggi, justru ada di kawasan-kawasan pesisir juga. Brebes juga paling besar juga gitu kan. Ini kan menjadi satu ironis gitu ya. Jadi menjadi ironis sekali, mungkin betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Farid bahwa memang apa ya pengetahuan masyarakat terkait dengan nilai gizi dari ikan sendiri yang masih rendah mungkin juga kita. Kira-kira apa yang perlu perlu ditindaklanjuti dari fenomena seperti ini ya Pak? Ya tadi yang menarik itu kalori tadi Pak. Kaitannya dengan kalori memang dihasilkan oleh makronutrien, karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat 4 kalori, kemudian lemak itu 9, kemudian protein itu 4. Tapi ingat bahwa protein kalau dia dijadikan sumber kalori, kita rugi. Ya. Jadi yang dibiarkan kalori itu disuplai oleh lemak atau oleh karbohidrat. Karena protein ini yang satu-satunya yang punya asam amino, dia yang akan membangun sel. Dia yang akan mengganti sel yang rusak dan akan yang mengembangkan, dan dia akan memperbaiki semua sel yang rusak, dan dasarnya adalah protein. Jadi kalau kita makan, misalnya kita hanya protein saja, maka kita pertama kali prioritas adalah energi. Kalau energi itu akan dipakai untuk basal metabolisme, untuk jantung bergerak, paru-paru bergerak, semua itu adalah basal yang ditutup oleh kalori. Sehingga kalau kebutuhan daripada karbohidrat dan lemak itu ditutup dengan protein, kita rugi. Yang harusnya untuk pertumbuhan dipakai untuk energi. Nah makanya kita katakan makanan itu harus berimbang di mana untuk yang energi itu ya harus disuplai dari makanan yang tidak bisa membentuk sel. Ya, karena kalau lemak pada umumnya adalah katakan omega 3 dan kemudian asam lemak yang lainnya. Memang dia penting sekali, tapi tidak secara langsung untuk membentuk sel, tapi dia lebih baik kepada stamina. Ya, berstamina dan untuk menyerang radikal bebas dan sebagainya. Tapi kalau protein memang, protein ini anehnya lagi, begitu asam amino itu berubah dari tempatnya, dia sudah lagi sebagai suatu asam amino yang bisa diserap oleh tubuh. Dari yang disebut dengan denaturasi, itu adalah menyimpang dari natural, sifat natural, maka kita akan ada kesulitan untuk menyerap dia sebagai asam amino yang akan dipakai oleh sel. Itulah. Nah, karena kerusakan ini tidak disadari secara awam, yang kerusakan itu kita hanya ada di feeding trial, itu dilihat di lab pun protein tetap ada. Karena yang dilihat di lab itu adalah nitrogennya, ya, dilihat nitrogennya, maka ikan yang tidak berkualitas pun proteinnya tetap tinggi, katakan 20% atau 25%. Tapi kalau kita pakai feeding trial, kalau istilah kesehatannya itu klinis, maka dia akan kelihatan berapa sih asam amino yang diserap, berapa asam amino yang diserap oleh tubuh dan asam amino yang dibuang di tubuh. Itu yang namanya nutrisi value.
atau yang disebut dengan nutrient utilization atau yang disebut dengan digestible asam amino score. Nah ini yang benar. Kerusakan ini semua itu disebabkan karena pasca panen yang tidak sesuai dengan teori untuk mempertahankan. Tadi dikatakan ya surah Ali Syed namanya, Syed dari Inggris sudah beberapa kali meneliti bahwa semua ikan yang ada di dalam penelitian dia semua mengalami menurun mutu setelah 7 hari. Jadi kalau kita makan 7 hari setelah maksudnya 7 jam. Setelah 7 jam kita makan, itu kita sepertinya tidak makan ikan lagi. Dia hanya berfungsi sebagai lauk tadi yang saya katakan. Nah, caranya gimana? Makanya saya ingatkan sekali bahwa ada pentingnya kalau kita fungsi ikan itu adalah waktu dan temperatur, maka cold chain system itu sangat-sangat penting mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau dalam setting ini tadi katakan bagaimana upaya kita, nomor satu adalah kalau kita mau pada masalah logistiknya, dari cold storage itu harus integrated dengan kehidupan masyarakat dan juga kehidupan manusia sehat. Karena kita tahu dengan suhu dingin dia akan lebih lama dan akan lebih bergizi, bernutrisi. Yang kedua, atau dia dengan livestock, dia menyimpan ikan pada waktu itu. Jadi kalau orang mengatakan di ikan kita kok pakai logistik, nah, itu yang selalu kita katakan, berarti dia tidak tahu mengenai betapa pekaannya ikan itu terhadap kebenduran mutu. Nah, karena apa? Karena setelah dia di logistik pasti dia akan mengalami supply chain. Jadi disarankan bahwa daerah itu mestinya harus mampu membudidayakan ikan sendiri untuk sebagai livestocknya, atau yang kembangkan cold storage. Nah, livestock yang sekarang lagi yang pada umumnya sekarang ada ini ya lele. Ya, kalau yang di daerah pegunungan itu lele yang paling cepat sekali memenuhi selera. Memang di tempat daerah memang banyak sekali yang menggunakan telur karena telur memang juga sumber karena telur itu ada sigut, ya talon sigut, jadi dia itu semua ada. Yang nomor 2 setelah telur itu adalah ikan. Nah, tentunya kalau kita bisa mempunyai suatu program cold chain system dan livestock di daerah-daerah itu bagus sekali untuk menurunkan nilai stabil. Baik, betul. Terima kasih. Saya rasa ini menjadi strategi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda terutama. Saya sempat baca tulisan dari Pak Parik yang terkait dengan satu desa nelayan ada cold storage-nya gitu kan. Mungkin bagus juga itu sebagai strategi untuk mempertahankan kualitas ikan sehingga pada saat tadi yang dikatakan tadi nutrisinya tidak terlalu banyak hilang gitu ya. Yang perlu kemudian terkait dengan livestock itu juga saya rasa sangat sangat potensial dan strategi. Saya rasa mungkin terkait dengan budidaya nanti mungkin kita eksplor ke itu lebih jauh. Kemudian ini Prof, saya ingin meminta terkait dengan ini Prof. Apa sih sebenarnya kelebihan dari ikan itu dibanding dengan produk-produk daging merah itu Prof? Ikan itu mengandung proteinnya, mengandung asam amino. Ya, ada 8 asam amino esensial dan ada 2 yang esensial, jadi semuanya 10. Dan ikan itu menyediakan semua asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Dari jenisnya komplit, jumlahnya cukup. Nah itu nih. Dan dia tidak terstruktur oleh otot. Ya, tidak seperti pada binatang-binatang yang berkaki. Binatang berkaki aja itu untuk mempertahankan tubuhnya itu perlu otot. Makanya kalau kita masak daging sampai masak 8 jam, 2 jam, 4 jam itu karena itu. Ada yang dengan cara menginsimati dan karena otot itu. Ikan nggak punya otot. Dia bergerak aja pakai hukum Archimedes, iya kan? Tengok aja dia nggak mau. Oh ya, tengok nggak mau dia. Karena memang nggak punya leher ya. Tengok nggak mau. Coba yang aneh lagi dia itu kalau kita makan ikan tidak pasti dia ada yang
masuk di gigi. Coba makan daging, makan apa ya? Ya, serat. Daging apa yang namanya buntut, apa yang namanya tiga yang lagi populer sekarang, wah susahnya. Makanya masanya pasti lebih dari 8 jam. Makanya presto sekali. Ya. Ikan nggak perlu. Itu menandakan bahwa nilai cernanya dia tinggi sekali. Ya. Ya, kalau kita katakan jangan makan daging yang 4 kaki. Nah, jangan makan daging 2 kaki. Ini tidak berkaki. Nah, kalaunya untuk memasyaratkan supaya makan ikan yang lebih yang lebih bergizi itu seperti itu. Memang kita tidak ada duanya makan protein yang ada di ikan itu. Tapi kalau kita ikan itu dicuci, Pak, dicuci saja, miosinnya itu sudah hilang. Jadi itu adalah termasuk protein. Itu sisa cuciannya ikan itu buat pupuk bagus sekali karena dia mengandung nitrogennya tinggi. Itu baru lapisannya aja. Itu coba bayangin aja. Kemudian begitu ikan itu menggelepar atau ikan itu di bawah, begitu dia kena oksigen, lisinnya itu sudah teroksidasi. Lisinnya, lisin yang paling pekat itu lisin sama metionin, itu akan teroksidasi. Itu dengan udara biasa teroksidasi. Karena lisin itu posisinya ada di ujung. Nah, makanya kita kalau mau ngedas makanan itu biasanya kita lihat berapa sih lisin dan miosinnya. Kalau lisin miosinnya masih ada, oh, ini aman. Itu biasanya begitu. Itu amannya berarti masih ada. Bukan amannya berkualitas atau tidak. Karena begitu dia mengalami koagulasi, ya, mengalami denaturasi, dia sudah bisa disebut. Jadi yang itu kurang. Tubuh tidak bisa menyerap itu karena memang sudah dari sononya tubuh itu memiliki kemampuan untuk protein itu yang betul-betul protein yang masih murni dan mengalami suatu denaturasi ataupun penyimpangan dari sifat aslinya protein itu sendiri. Itu intinya. Baik, Prof. Saya rasa ini mungkin kalau di negara lain sudah masyarakatnya sudah pemahamannya sudah sangat tinggi karena preferensinya kalau lihat dan FAO juga semakin tinggi ke ikan itu. Dan saya sangat menarik terkait dengan tadi cold chain ini, cold chain tadi itu, Prof. Kalau kita lihat data di Jawa Tengah ini juga agak sedikit ini juga, kita tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah ternyata nomor 2 paling bontot gitu, sekitar 36,7. Padahal kan kontribusi Jawa Tengah terhadap produksi perikanan nasional itu kalau nggak salah itu masuk 10 besar gitu. Sehingga kan mungkin ada ikan yang justru keluar dari Jawa Tengah itu. Mungkin kalau strategi tadi seperti cold chain-nya dibangun di tiap-tiap sentral gitu, mungkin akan bisa dirasakan oleh masyarakat akses untuk mendapatkan kebutuhan konsumsi ikan itu. Saya rasa ini perlu ditangkap juga oleh pemerintah provinsi juga. Kalau saya membayangkan cold storage itu harus ada di tingkat desa. Jadi itu jawaban dari food estate. Ya, kalau kita belajar dari food estate, dia paling hilir itu adalah ada di desa. Jadi lumbung desa itu harus kita bikin kontainer untuk cold storage. Ya, kita tahu desa sekarang kan banyak dana ya. Coba itu. Kemudian dari beberapa rekan-rekan untuk bersuplai. Ya, cold storage itu mekanismenya adalah yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya. Nah, itu yang harapan saya dalam benak saya itu seperti itu. Maka saya dengan fakultas pun menginginkan sekali kalau ini bisa terjadi itu di KKN-kan. KKN secara tematik oleh universitas agar supaya untuk mengawal agar standing ini kita bisa betul-betul sesuai dengan harapan tahun 2014 itu kurang lebih ada 14%. Nah, itu kalau tidak serentak melakukan ini akan kita mengalami kesulitan. Ya. Ya. Terima kasih Prof. Arif, nanti kita akan kupas lagi. Saya mungkin lebih mengerucut ke konteks aquacultur, mungkin saya ingin mendengar juga perspektifnya dari Pak Supito yang memang beliau lama berkecimpung. Sebenarnya kalau kita bicara aquacultur itu kan menjadi istilahnya menjadi
subsektor yang saat ini lagi diandalkan baik di tataran nasional maupun global. Sebenarnya kalau kita lihat di Jawa Tengah sendiri, bagaimana sih sebenarnya potensi untuk pengembangan aquaculture sendiri, Pak? Pak Tito. Terima kasih Pak Jojon. Terima kasih Pak Dr. Farid. Ini tadi saya mendengar tentang stunting, dan mungkin stunting itu kan kalau saya informasikan kan, saya analikan kan kekurangan gizi. Nah, ini ada dua penyebab menurut kami. Apakah tidak mampu beli makanan yang berprotein bagus, dan yang kedua apakah tidak tersedia. Oleh karena itu mungkin kalau saya jawab dari kesediaan, kalau kita melihat potensi yang ada di Jawa Tengah ya, terutama di potensi tambak yang hanya sudah sekitar 27 hektar Pak. Itu saya membayangkan kayaknya potensi ini cukup bisa memberikan produksi ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Karena saya paham betul, contoh saya gambarkan tadi, saya ceritakan teman-teman, harga ikan ini kan sebenarnya sangat murah. Kalau contoh sekarang nila yang kita produksi di daerah kawasan Kampung Paname Padi, kampung ikan di Padi itu hanya 23-25. Kalau kita bandingkan dengan daging merah yang sampai 130, artinya sebenarnya potensi untuk pemenuhan gizi yang murah itu dari perikanan cukup potensial. Dan kemudian juga dari KKP ini saat ini barusan beberapa minggu yang lalu menyatakan untuk bagaimana nila menjadi salah satu andalan untuk chickennya di Indonesia, karena nila punya potensi di Pantura dan nilai gizinya juga cukup tinggi, dan kita perlu memang ini sepertinya mensosialisasikan Pak Dr. Farid bagaimana rumah tangga ibu-ibu ini memahami betul bahwa kalau kita memakan ikan itu nilainya gizinya cukup tinggi. Kalau melihat tadi data hanya konsumsi ikan Jawa Tengah cuma 36,7 kilo kan sangat rendah, nomor 2 dari bawah. Artinya kemungkinan memang sebenarnya ikan ada, tetapi karena belum memahami sehingga masih mengandalkan oleh mungkin daging merah dan sebagainya, yang notabene kalau saya lihat harga tinggi juga risiko untuk kesehatan di ikan ini cukup bagus dibandingkan yang daging merah. Nah, strategi pemerintah sebenarnya saat ini kita juga dikembangkan adalah bagaimana kita mengoptimalkan tambak yang ada nih Prof. Jadi kita sudah sebenarnya dari Balai Jepara melalui program pemerintah, salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan bagaimana bisa meningkatkan produksi perikanan. Itu satu, kita menggerakkan kampung budidaya. Sekarang kampung budidaya yang kita kerjakan, kampung budidaya Bandeng, itu ada di Jawa Tengah di Jepara, paling ujung di Ujung Watu, itu sekitar 200 hektar udah jalan. Terus kampung nila yang kita kembangkan mulai 2014, 2015, di Pati sudah sampai 800 sampai 1000 hektar. Itu rata-rata kalau per hektar mereka panen 3-4 ton dalam waktu 3-4 bulan, konsumsi itu sudah cukup tinggi. Belum yang lain, kita punya kampung nila juga kita kembangkan di daerah Jawa Tengah, di Pemalang, sama rencana nanti kita akan di daerah Pekalongan. Belum yang lain udang. Nah, menurut kami sebenarnya dengan data tambak yang cukup luas ini, dengan polikultur saja lah, kita nggak bisa bicara udang karena dari data 27 hektar, 27.000 hektar ini untuk tradisional hanya sekitar 22,3 ribu hektar, artinya sekitar 22.375 hektar ini kalau dengan tradisional kita polikultur antara ikan nila Bandeng dengan rata-rata produksi per hektar 4-5 kintal, itu sebenarnya produksi sekali panen dalam 4 bulan itu sudah mencapai kurang lebih 100 ton. Nah, bayangan seperti ini kalau itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, apalagi didukung oleh konsep bagaimana rantai cing untuk supaya kualitas ikan tidak menurun, ini saya kira ini menjadi salah satu program yang bisa untuk mengatasi stunting ini. Karena harga cukup jauh sekali. Tadi pagi 130 dengan 25.000 itu kan cukup jauh perbandingannya. Jadi 1 kilo ikan bisa mendapat 1 kilo daging merah bisa mendapat 5 kilo. Nah, artinya ini kalau kita mulai mempromosikan dari segi bagaimana makan ikan ini kita galakkan, karena saya kira ini kita merubah pola konsumsi ya, kita harus memberikan edukasi ke masyarakat, terutama di ibu-ibu, masa dia hamil, masa dia menyusui, sampai
masa dia untuk anak-anak itu menyusui, karena di situlah sebenarnya proses stunting bisa kita atasi dengan gizi yang tinggi. Yang kedua juga mungkin di daerah-daerah Pak Dr. Farid, program pemerintah juga bioflok lele dan nila. Jadi di tahun ini kita mendapat 80 paket bioflok untuk Jawa Tengah. Belum yang tahun kemarin sudah dilakukan teman-teman itu 40, artinya itu sebagai motivasi aja, sebagai startup agar mereka termotivasi untuk kegiatan bioflok lele. Sebagai contoh yang di kawah teman-teman yang di Boyolali itu kan sudah mulai berkembang, dan sana ada satu kampung lele yang cukup potensial. Nah, mungkin apakah produk lele ini belum termanfaatkan dengan baik, karena artinya satu, kita harus benahi lagi dengan sistem pengolahannya supaya dari pengolahan itu membuat satu produk-produk yang menarik untuk anak-anak maupun untuk ibu hamil itu bisa mengonsumsi dengan baik. Mungkin perlu ada satu teknik pengolahan sehingga membuat menarik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang kedua, dengan harga yang murah ini saya kira menurut kami sangat potensial, dan mungkin peran kami insya Allah kalau dalam hal kita juga terlalu mengembangkan teknologi, jadi bagaimana teknologi budidaya itu bisa efektif dan efisien. Artinya saya kira kalau dibandingkan saat ini sumber protein dari ikan itu begitu efektif dan begitu murah, Pak Jojo. Jadi ini perlu kita kembangkan. Strategi yang pertama adalah sosialisasi. Saya kira ini perlu melalui program pemerintah, apapun caranya, pameran dan sebagainya, yang bisa untuk mengkait atau merangsang atau tertarik untuk bisa makan ikan. Itu promosi. Yang kedua, di dalam promosi pun juga ada teknik bagaimana kita variasi untuk bisa mengolah itu. Jadi mulai dari ranting, bagaimana dari hasil panen itu dikendalikan mutunya dengan cara yang baik yang disampaikan oleh Dr. Farid tadi. Nah, itu bisa dimulai dari sekarang untuk menjaga kondisi kualitas tetap baik agar nanti ikan yang sumber protein tidak menjadi ikan yang lauk karena memang kemunduran mutu. Nah, saya kira itu strategi yang awal yang saat ini mulai digerakkan untuk masyarakat suka makan ikan. Gitu. Ya, makasih Pak Bito. Mungkin yang tadi menarik ya, potensi terkait dengan budaya, apa namanya, saya kembali ke Dr. Farid terkait dengan tadi itu yang disampaikan Pak Bito. Mungkin saya kurang tahu apakah Jawa Tengah itu sudah punya roadmap itu yang jelas terkait dengan penanganan stunting ini. Artinya bisa dikolaborasikan dengan lintas sektor terkait. Kemudian saya ingin tanyakan lagi Prof, terkait dengan sebenarnya sasaran supaya stunting ini dapat ditekan, sasarannya sebenarnya ke siapa sih sebenarnya yang paling efektif? Tadi Pak Bito bilang ke usia hamil dan lain-lain supaya efektif gitu. Jadi mungkin perlu ada data juga, basis data juga harus dikeluarkan juga gitu. Oke, saya menambahkan lagi nih Pak Bito tadi ya. Harga ikan lebih murah daripada daging murah. Tapi kita melihatnya bukan dari per individual per kilo. Kita akan murah lagi kalau kita lihatnya per protein. Sama tempe pun, ikan itu akan lebih murah daripada protein yang ada di lain. Karena kalau kita coba kita bayangkan, kita beli tepung ikan, yang dilihat itu proteinnya, Pak. Sehingga kita impor ikan. Itu yang dilihat mahal itu karena kualitas dan proteinnya. Di kita ini beli ikan, beli daging itu mestinya dilihat juga bagaimana protein yang ada di situ. Ya, sekali kita katakan rata-rata protein kita 15-20% katakan untuk satu. Kembung harganya 35.000 per kilo. Daging hanya berkatakan cuma 5%, 6% proteinnya. Berapa coba? Lebih mahal lagi, Pak. Itu kalau kita dapat unit proteinnya. Jadi keuntungan kita itu dilihat per unit protein kita untung, tapi kemundurannya itu lebih cepat. Itulah, kemundurannya itu lebih cepat, sehingga perlu ada penanganan. Kalau ini tidak kita manfaatkan, ini akan mubazir. Dan kita sudah punya kemenangan terhadap protein, baik kualitas maupun kuantitasnya, tapi dalam masa-masa tertentu, dalam handling atau dalam logistiknya itu, kita malah justru nanti akan kekurangan daripada itu proteinnya itu sendiri. Nah, itu yang tidak pernah kita sosialisasikan, Pak. Itu yang perlu
Jadi memang tadi kalau Pak Dalton mengutarakan gimana konkretnya. Memang kalau stunting itu harus diselesaikan dari hulu, bukan di hilirnya saja. Di hilirnya itu posyandu yang kerja, iya kan? Tapi kalau selamanya dia posyandu itu hanya pada akhirnya saja, tapi di sini tidak diselesaikan intiknya dari mulai awal sampai ya sama saja. Dan ini harus mindset, jadikan mindset. Karena kalau tidak jadi mindset itu terproyek aja, Pak. Kalau proyeknya selesai, kita sudah 14, kembali lagi ke kehidupan normal, itu akan kembali lagi. Makanya dari berbagai institusi tadi yang katakan itu harus ada perubahan mindset. Bagaimana kita melihat ikan itu, melihat ikan itu sebagai sumber nutrisi, jangan dipandang saja sebagai lauk. Nah itu kita akan lebih punya sesuatu pemahaman yang baik, sehingga implikasinya akan di backup oleh pemahaman itu, sehingga kita tahu bahwa hulu kalau kita hanya pada hilirnya saja, pada titik posyandunya, sedang kita pada belum tentu kita memakan ikan yang berkualitas, saling mawon. PR besarnya berarti di perubahan mindset. Ya, itu juga jangan cuma pada aktualnya. Ya. Posyandu berapa sih butuhnya? Kenapa kok kita 1000 hari? Ya, 1000 hari jadi kita bayi 3 tahun. Itu artinya bahwa masa pertumbuhan itu terjadi pada itu. Masa pertumbuhan terjadi pada itu, sehingga itu yang dianggap bahwa itulah generasi yang akan terbentuk pada pembentukan otak pada umur segitu. Baik, terima kasih Pak Dito, Pak Dr. Farid. Saya rasa ini luar biasa penyampaiannya yang menjadi bahan pencerahan bagi masyarakat, terutama lagi untuk pemerintah daerah gitu. Sehingga ini perlu action yang nyata gitu. Nah, saya ini tadi udah bisa kita ramu sebenarnya permasalahan, peta masalahnya ada di mana. Tadi Dr. Farid mengatakan perubahan mindset itu PR yang besar gitu. Kemudian Pak Dito juga sudah menyampaikan tadi potensi budaya luar biasa besar dan di Jawa Tengah itu. Bahkan di Jepara juga ya, juga beberapa yang sudah diupayakan BPAP juga sangat luar biasa sebenarnya. Tindakan di perubahan mindset. Mungkin ini statement terakhir, Pak. Saya ingin mulai dari Pak Dr. Farid, apa kira-kira rekomendasi yang bisa disampaikan ke pemangku kebijakan, terutama untuk di pemerintah daerah, baik itu di Provinsi Jateng maupun di Jepara, untuk penanganan stunting ini pada ke depan, sehingga target Presiden Joko Widodo yang menekan sampai 14% di 2024 itu bisa tercapai. Jadi sudah saya jelaskan tadi, memang yang paling penting untuk menurunkan stunting, apalagi kita sudah punya plan tahun 2024 udah lebih 1 tahun lagi, itu memang harus dimulai dari hulu, dari produk ikan atau dari produk protein apapun, baik itu dari hewan itu harus dimulai pengamanannya, kualitas mulai dari dulu, ya, termasuk mindset, kemudian juga termasuk fasilitas pendukung. Saya pada waktu itu memikirkan, kenapa kalau kita tahu bahwa retail yang ada di daerah itu sudah menggunakan cold chain system, ya, katakan, maaf saya mengatakan Indomaret atau Alfamart, ya itu kan sudah kayak pelosok itu. Mereka menjual sudah ada cold systemnya, tapi isinya bukan ikan. Iya, betul. Ya. Jadi, kalau itu terintegrated ya, sama program stunting, ya, apa salahnya coba pemerintah ya, menitipkanlah, kita minta bantuan kepada masyarakat atau dari rame lain untuk bisa secara budidaya melogistikan itu di dalam satu satuan mekanisme yang terstruktur misalnya. ya, Kalau seandainya kita tidak bisa membuat cold storage sendiri, ya, betul. karena kita tahu loh, yang ada di retail itu kan sudah begitu marahnya di desa, di kampung sudah ada semua, tapi nggak ada yang jual kan. Ya. Tapi memang
di dalam aturan SOP-nya tidak boleh bahan baku. Ya, tapi kita kan bisa, kita kan punya program yang sangat pendek 1 tahun ini misalnya. Itu kan tidak lama 1 tahun. Pak. Ini harus kita yang sudah ada pun kita tinggal mengintroduksikan, kita aturkan dengan yang ownernya bagaimana. Saya rasa dengan diskresi pimpinan daerah bisa saja Pak. Pasti. Baik, saya rasa clear. Mungkin dari Pak Pito Ya. ada apa namanya? Terima kasih Pak. Jadi kalau kami tetap bagaimana di teknologi budidaya itu kita coba mengefisienkan teknologi agar kita bisa memproduksi ikan maupun udang dengan kualitas yang bagus. Jadi yang kedua, setelah saya mendengar dari Dr. Farid bahwa mutu penting, sehingga ini kaitannya dengan bagaimana nanti kita akan perbaiki teknik panen, teknik pengepakan dari awal itu untuk tetap menggunakan rantai dingin yang efisien, karena ikan itu ternyata walaupun proteinnya tinggi tapi karena proses yang tidak tepat akan cepat menurunkan sehingga menjadi sampah itu. Jadi nanti kita akan menjadikan satu teknik panen, karena saya tahu saya pernah mencoba panen ikan bandeng, saya paksakan dengan panen mereka bandeng itu sampai bergerak atau meronta itu ternyata kualitasnya terus rendah. Tapi begitu panen cepat langsung rantai dingin itu kualitasnya bagus. Waktu itu kami pernah dikomplain oleh Pak Bandeng Kumis di Kudus itu Pak. Ada satu tempat sekali saya panen paksa kurang bagus karena saya matikan kincir sehingga ngambang kita panen gampang. Itu justru dikomplain karena ini yang mungkin baru tahu siapanya. Nah, harapan kita itu di teknik panen kita akan kembangkan. Yang harapan yang kedua memang ini menyangkut institusi lain, Pak Dr. Farid, bagaimana di industri lain terutama di pengolahan pemasaran itu memang harus segera bergerak untuk membuat variasi daripada produk olahan ikan ini sehingga lebih menarik untuk tetap menjaga kualitas. Secara itu dari sisi produksi, insya Allah balik manapun UPT KKP ada 15 UPT siap untuk mempercepat produksi dan peningkatan produksi dengan teknologi yang selalu berkembang. Saya itu Pak Jojo dari kami. Terima kasih. Baik sahabat Ruang Bago, saya rasa sudah clear dan banyak pencerahan terus terang Pak Dr. Farid, Pak Pito bagi saya pribadi dan tentu pasti buat sahabat semua. Tadi sudah clear sekali dan kita tinggal actionnya saja. Saya rasa mungkin perlu nanti ada tindak lanjut dari Dr. Farid maupun dari BPAP untuk mencoba untuk memberikan rekomendasi lah terhadap pemerintah daerah Pak terkait dengan action tadi itu Pak. Kayaknya akan lebih bagus karena selama ini mungkin persepsinya mereka juga beda-beda dan kalau kita bicara ekosektoral maka masih ekosektoral. Jadi saya rasa action plan dalam 1 tahun ini yang perlu direalisasikan. Mungkin itu diskusi yang saya rasa sangat bermanfaat sekali pada hari ini karena kesibukan Dr. Farid habis ini ada kegiatan juga di season ya Pak Pito ada kegiatan di Kebumen, ada kunjungan dari Pak Presiden. Saya rasa mungkin itu kita cukupkan sekian, nanti jika ada waktu kami akan undang lagi untuk explore lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.